Lawrence Sigmund Whittaker dan Roy Louis Norris adalah pembunuh berantai yang memperkosa dan kemudian membunuh korbannya secara sadis. Mereka terkenal dengan sebutan toolbox killer karena mereka membunuh dan menyiksa korbannya dengan menggunakan alat-alat yang kebanyakan terdapat dalam toolbox seperti tang, pemecah es, dan palu godam. Kasus ini adalah salah satu kasus yang mengguncang Amerika pada saat itu. Diketahui terdapat 5 korban yang dibunuh oleh Lawrence Sigmund Whittaker dan Roy Louis Norris. Lawrence Sigmund Whittaker lahir pada 27 September 1940 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia adalah anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua kandungnya menyerahkan dia untuk diadopsi. Kemudian keluarga Whittaker mengadopsinya. Ayah angkat Lawrence bekerja di industri penerbangan yang mengharuskan mereka untuk berpindah-pindah kota. Lawrence Whittaker pertama kali ditangkap karena mencuri pada usia 12 tahun dan memperoleh catatan kriminal ringan selama 4 tahun berikutnya. Setelah penangkapan lebih lanjut, untuk pelanggaran yang sama selain pencurian kecil yang membawanya ke perhatian otoritas remaja. Whittaker kemudian mengklaim bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan selama ini karena kurangnya cinta dan perhatian dari keluarga asuhnya itu. Satu hal yang menarik adalah Lawrence Sigmund Whittaker diketahui mempunyai IQ 138. Dalam nilai rata-rata kebanyakan orang mempunyai IQ sekitar 111 sampai 120. Tingkat IQ tinggi dalam kategori normal atau bright normal sekitar 120 sampai 130 dan tingkat IQ superior sekitar 131 dan lebih. Hal ini membuat Lawrence dikategorikan mempunyai otak yang cukup brilian. Namun, hal itu juga tidak membuat Lawrence menjadi siswa sukses di sekolahnya. Dia menganggap sekolah adalah pengalaman yang membosankan, dan dia memutuskan untuk berhenti sekolah pada tahun 1957. Saat itu dia berusia 17 tahun. Whittaker mempunyai catatan kriminal yang panjang, yaitu 11 tuduhan dan telah keluar masuk penjara kurang lebih selama 20 tahun belakangan. Pada tahun 1975, psikiater mengatakan Whittaker adalah seorang dengan personality disorder atau antisocial personality. Berikutnya adalah Roy Louis Norris. Lahir pada tanggal 5 Februari 1948 di Green Lake, Colorado, Amerika Serikat. Roy adalah anak di luar nikah. Pada tahun 40-an, pasangan yang mempunyai anak di luar nikah diharuskan menikah untuk menghindari stigma negatif dalam kehidupan sosial. Orang tua Roy Norris tinggal tidak jauh dari rumah kakek Roy yang seorang pengusaha real estate. Ayah Roy Norris bekerja di tempat pembuangan sampah dan ibunya adalah seorang pecandu narkoba. Karena kondisi orang tuanya itu, Roy Norris sering tinggal bersama keluarga lain yang mencoba membantu untuk mengasuhnya. Selama masa kanak-kanak sampai masa remaja, Roy Norris mengaku sangat jarang bisa tinggal bersama orang tuanya. Dia lebih sering diasuh oleh beberapa keluarga asuh di kota Colorado. Menurut keterangan Roy Norris, kenangan masa kanak-kanak dan remajanya penuh dengan kenangan pahit. Dia ditelantarkan oleh orang tuanya saat kecil. Dia juga menceritakan betapa seringnya orang tua kandungnya menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak dia perbuat, namun tidak berbeda juga dengan orang tua asuhnya. Roy mengaku dia sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang tua asuhnya, seperti tidak diberi makan cukup dan sebagainya. Dan tak hanya itu, dia juga mengalami kekerasan dari salah satu orang tua asuhnya. Saat itu Roy menceritakan bahwa dia dilecehkan oleh keluarga Hispanik, dan trauma itu membuat dia sangat membenci orang-orang Hispanik. Sebelumnya Norris juga pernah ditangkap karena kasus dan bebas dari penjara setelah 3 tahun masa tahanan. Norris juga pernah berada di mental hospital selama 5 tahun. Dan setelah 3 bulan keluar, Norris kembali ditangkap atas kasus pada tahun 1976. Alasan Norris dimasukkan ke mental health adalah karena sebelumnya dia menyerang seorang mahasiswi dengan sadis. Pada tahun 1974, Lawrence Whittaker kembali ditangkap karena menusuk pegawai suatu toko yang mendapatinya mencuri. Dalam kasus itu, pegawai toko akhirnya selamat
setelah rekan kerjanya yang lain membantunya saat Whittaker sedang menyerangnya dengan pisau. Dan akhirnya Whittaker dikirim ke penjara laki-laki di San Luis Obispo, California, Amerika Serikat. Di penjara inilah Lawrence Whittaker bertemu dengan Roy Louis Norris. Whittaker dan Norris mempunyai hasrat yang sama, yaitu pada wanita, terutama wanita yang sangat muda. Mereka akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan saat mereka keluar dari penjara nanti. Setelah dibebaskan dari penjara dan menjalani masa pembebasan bersyarat, Whittaker dan Norris bertemu dan menjalankan misi mereka. Awal mula kasus ini terdeteksi oleh polisi karena salah satu teman mereka yang bernama Joseph Jackson yang melaporkan cerita Norris kepadanya kepada polisi. Joseph Jackson adalah teman dari Whittaker dan Norris. Awal mereka bertemu saat mereka sedang berada di penjara dan sedang dites psikologi oleh psikiater penjara. Setelah keluar dari penjara, mereka bertiga mempunyai hasrat untuk para gadis muda. Oleh karena itu, mereka sering terlihat di pantai memfoto para gadis-gadis muda di sana. Awal November, Norris menceritakan kepada Joseph bahwa dia dan Whittaker telah membunuh seorang gadis. Joseph menjadi takut akan keselamatan putri-putrinya yang berumur 13 tahun dan 17 tahun. Dan Joseph melaporkan pengakuan Norris kepadanya kepada LAPD. Namun LAPD tidak bisa menindaklanjuti tanpa bukti yang nyata. Namun salah satu detektif LAPD mengatakan, jika memang pengakuan Norris benar, coba laporkan kepada South Bay Police. Mungkin mereka dapat membantu. Akhirnya setelah Joseph melaporkan kepada kepolisian South Bay setempat, salah satu polisi yang bernama Paul Binum mulai mengambil tindakan dengan memata-matai gerak-gerik Norris. Akhirnya polisi dapat mengaitkan Norris kepada salah satu tindak kriminal, yaitu mempunyai ganja. Norris ditangkap di rumahnya karena memiliki ganja dan itu menyalahi peraturan pembebasan bersyaratnya. Akhirnya saat digeledah di rumah Norris, polisi menemukan beberapa barang bukti terkait kasus pembunuhan. Salah satu di antaranya adalah kaset rekaman suara. Karena takut akan hukuman mati, akhirnya Norris mengakui semuanya kepada polisi dan mau bersaksi melawan Whittaker. Disinilah kejadian mengerikan mulai terungkap. Norris mulai kooperatif kepada kepolisian dengan menceritakan detail perbuatannya dengan Whittaker. Norris mengakui telah membunuh 5 gadis muda. Hal itu dia lakukan bersama Whittaker. Dan Norris juga mengakui bahwa Whittaker adalah otak dari semua penyerangan selama ini. Korban pertama adalah Cindy Schaefer, yang berumur 16 tahun. Whittaker dan Norris mengikuti Cindy sepulang Cindy dari gereja, lalu menculiknya. Di dalam mobil, mereka sengaja mengencangkan suara musik agar tidak ada yang mendengar teriakan Cindy. Cindy dibawa ke San Gabriel Mountain. Di sanalah Norris dan Whittaker kemudian membunuhnya. Menurut keterangan Norris, sebelum dibunuh, Cindy meminta untuk berdoa. Namun Whittaker tidak mengizinkannya. Cindy dibunuh dengan cara dicat baju. Kemudian mereka membuang jasad Cindy di pegunungan itu. Korban kedua adalah Andrea Hall, berumur 18 tahun. Norris dan Whittaker bertemu Andrea saat Andrea sedang menumpang mobil mereka. Pada waktu itu, Andrea akan menuju rumah pacarnya. Norris bersembunyi di belakang mobil van, di bawah kasur yang mereka bawa. Whittaker menawarkan pada Andrea minuman dingin yang berada di belakang van. Saat Andrea mengambil minuman dingin di belakang van, Norris kemudian menyergap Andrea. Andrea dibawa ke Upper Monroe Truck Trail di Glendora, California, Amerika Serikat. Disitulah mereka memperiak dan mengambil foto di tengah perbuatan mereka. Andrea dibunuh menggunakan oleh Whittaker saat Norris sedang pulang ke rumahnya. Mayat Andrea dibuang di pegunungan itu. Korban selanjutnya adalah Leah Lam yang berusia 13 tahun dan Jacqueline Gilliam yang berusia 15 tahun. Leah dan Jacqueline diculik saat sedang menunggu bis untuk pergi ke pantai. Whittaker dan Norris menawarkan kepada kedua remaja itu akan mengantarkan mereka ke pantai. Leah dan Jacqueline diculik dan dibawa ke Glendora Mountain Road. Di sana mereka disiksa dengan brutal, kemudian dibunuh. Whittaker dan Norris mengabadikan perbuatan mereka dengan mengambil foto dan merekam jeritan korbannya saat penyiksaan.
Leah dan Jacqueline disediakan dipukul menggunakan palu, menggunakan hanger. Mayat Jacqueline dan Leah lalu dibuang di pegunungan itu. Korban terakhir adalah Shirley Lynette Ledford yang berusia 16 tahun. Dibunuh saat perayaan Halloween. Saat bersama teman-temannya, Lynette mempunyai perdebatan dengan salah seorang temannya karena temannya meminta uang darinya. Akhirnya Lynette keluar dari mobil temannya dan mencoba mencari tumpangan di pinggir jalan. Saat itulah Lynette bertemu dengan Whittaker dan Norris yang mengaku akan mengantarkan Lynette ke tempat tujuan. Awalnya Norris dan Whittaker berjalan sesuai arahan Lynette menuju tempat yang Lynette tuju. Namun mendekati tempat tersebut, Whittaker kemudian mendadak menginjak rem dan menodongkan pisau pada Lynette. Dan selanjutnya, Norris yang mengambil alih kemudi. Di belakang mobil van itu, Whittaker merekam adegan penyiksaan yang dilakukannya terhadap Lynette. Kemudian Whittaker darah bergantian. Lynette dibunuh dengan menggunakan hanger dan jenazahnya dibuang di pekarangan sebuah rumah. Januari 1981, persidangan dimulai. Dalam persidangan, jaksa memutarkan video penyiksaan Shirley Lynette Ledford. Banyak orang dalam persidangan keluar karena tidak sanggup mendengar teriakan putus asa dari para korban. Bahkan detektif Paul terlihat sangat terpukul dan menangis di pengadilan. Banyak yang merasa kewalahan dan tidak sanggup mendengarkan rekaman suara dari korban-korban Whittaker dan Norris. Persidangan Whittaker dan Norris adalah persidangan pertama yang ditampilkan di televisi nasional di California. Pada tanggal 17 Februari 1981, Whittaker diputus bersalah dalam persidangan. 24 Februari 1981, Whittaker diputus hukuman mati oleh pengadilan. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1981, Whittaker dipindahkan ke penjara San Quentin dan menunggu hukuman mati. Di penjara itu Whittaker menempati sel tahanan seorang diri tanpa jendela. Kaki dan tangannya dirantai dan hanya boleh mandi 3 kali dalam 1 minggu. Whittaker sempat menikah di awal kerjasamanya dengan Norris, namun bercerai 4 tahun kemudian. Selama di penjara, Whittaker mencoba menuntut penjara San Quentin dengan berbagai macam tuduhan. Salah satunya adalah Whittaker mengatakan bahwa kantin penjara sengaja memberikan dia sandwich yang tidak semestinya. Dan Whittaker juga berusaha selama bertahun-tahun mengajukan banding, namun ditolak. 5 tahun setelah putusan persidangan, detektif Paul Binum melakukan dan dalam suratnya, detektif Paul Binum merasa Whittaker dan Norris akan dibebaskan dari penjara dan akan mengincar anak dan istrinya. Dari awal kasus ini tercium oleh polisi, Norris bersedia bekerja sama melawan Whittaker dan menunjukkan semua bukti perbuatannya dengan Whittaker untuk menghindari hukuman mati. Norris juga menunjukkan tempat di mana jenazah-jenazah para korban dibuang. Namun jenazah Cindy Schaeffer dan Andrea Hall tidak pernah ditemukan. Besar kemungkinan jenazah mereka telah dimakan buas. Whittaker meninggal di penjara pada tanggal 13 Desember 2019 pada umur 79 tahun. Norris meninggal pada tanggal 24 Februari 2020 pada umur 72 tahun. Keduanya meninggal karena sakit. Karena masih simpang siurnya kebijakan hukuman mati di California pada saat itu, Whittaker tidak sempat merasakan hukuman mati saat dia di penjara.